Christian Mosquera telah menyetujui persyaratan dengan Arsenal. Chelsea sedang mengerjakan kesepakatan dengan Joao Pedro. Jamie Gittens bergabung dengan Chelsea. Bayern Munchen siapkan tawaran pertama untuk Nick Woltemade. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari Top Klasmen. Jika sudah, kita lanjut ke beritanya. Dalam pergerakan transfer yang mengundang perhatian publik sepak bola Eropa, Arsenal resmi mencapai kesepakatan personal dengan Christian Mosquera, bek muda potensial asal Spanyol yang musim lalu mencuri perhatian bersama Valencia di La Liga. Mosquera yang baru berusia 20 tahun disebut-sebut sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di generasinya. Setelah melalui negosiasi intens, sang pemain akhirnya menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal, membuka jalan bagi transfer yang bisa menjadi salah satu investasi jangka panjang terbaik The Gunners dalam beberapa musim terakhir. Bagi banyak penggemar Premier League, nama Mosquera mungkin masih terdengar baru. Tapi bagi para pencari bakat dan pengamat La Liga, Mosquera sudah lama menjadi sorotan. Lahir di Alicante pada tahun 2004, ia berdarah Spanyol Kolombia dan telah melewati proses pembinaan di Akademi Valencia yang terkenal ketat dalam membentuk pemain bertahan. Sejak melakukan debut di tim utama pada usia 17 tahun, ia tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kedewasaan dan ketenangan luar biasa sebagai bek tengah. Musim lalu, Mosquera mencatat lebih dari 30 penampilan di La Liga, menjadi pilar utama di lini pertahanan Loschi. Ia tak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1 dan duel udara, tetapi juga punya kemampuan distribusi bola yang impresif. Kemampuan yang sangat dihargai oleh manajer Arsenal Mikel Arteta, yang menerapkan filosofi build-up dari belakang. Dari laporan yang beredar, nilai transfer Mosquera diperkirakan berada di kisaran 25 juta euro, termasuk sejumlah variabel berbasis performa dan bonus masa depan. Arsenal bergerak cepat mengalahkan ketertarikan dari klub-klub top lain seperti Bayern Munchen dan Napoli yang juga memantau perkembangan sang bek. Langkah cepat ini mencerminkan niat klub London Utara untuk membangun kedalaman skuad dan memperkuat fondasi defensif mereka untuk tahun-tahun mendatang. Bagi Mikel Arteta, kedatangan Mosquera adalah bagian dari rencana jangka panjang. Saat ini Arsenal sudah memiliki duo kuat William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Namun dengan jadwal padat musim depan yang meliputi Premier League, Liga Champions, dan kompetisi domestik, rotasi berkualitas sangat dibutuhkan. Mosquera diprediksi akan diberikan waktu untuk beradaptasi, namun tidak menutup kemungkinan ia langsung masuk ke dalam skema rotasi utama. Langkah ini juga mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan transfer Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Jika dulu mereka dikenal sering membeli pemain jadi yang mahal, kini The Gunners lebih strategis, menggabungkan pembelian bintang mapan dengan investasi jangka panjang terhadap pemain muda berkualitas. Bagi Mosquera sendiri, ini adalah tantangan besar. Pindah dari Spanyol ke Inggris di usia muda tentu bukan perkara mudah, terlebih ia akan bersaing di liga yang dikenal paling kompetitif di dunia. Namun dengan karakter kerja keras, kecerdasan taktik, dan kedewasaan yang ia tunjukkan di Valencia, ada alasan kuat untuk percaya bahwa Mosquera bisa sukses di London Utara. Kehadirannya juga memberi sinyal kepada para pemain muda lain bahwa Arsenal adalah tempat berkembang yang ideal. Klub besar dengan ambisi juara, namun tetap memberi ruang dan kepercayaan kepada talenta muda untuk bersinar. Kini, para pendukung Arsenal menantikan langkah selanjutnya. Tes medis dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan di London Colney sebelum Mosquera diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad musim 2025-2026. Jika semua berjalan lancar, ia bisa saja bergabung dengan tim untuk tur pramusim dan langsung menunjukkan kemampuannya di bawah sorotan global. Chelsea kembali bergerak di bursa transfer. Dan kali ini, mereka mengincar striker muda berbakat asal Brasil yaitu Joao Pedro. Penyerang berusia 23 tahun milik Brighton ini mencuri perhatian dengan penampilan cemerlangnya musim lalu. Ia mencetak 15 gol di semua kompetisi dan menjadi andalan lini depan The Seagulls. Dengan kecepatan, teknik tinggi, dan kemampuan membaca ruang, Joao Pedro dianggap sebagai salah satu striker muda paling potensial di Premier League saat ini.
Tak heran jika Chelsea kini bergerak cepat untuk mendapatkannya. Menurut laporan dari beberapa media Inggris, Chelsea sedang mengerjakan kesepakatan dengan Brighton. Negosiasi tengah berlangsung, dan The Blues ingin mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum pramusim dimulai. Joao Pedro bukanlah nama asing di sepak bola Inggris. Ia pertama kali datang ke Watford di usia muda, lalu berkembang pesat bersama Brighton. Kini ia siap naik level dan bermain untuk klub besar seperti Chelsea. Enzo Maresca memang tengah membangun skuad muda yang dinamis, setelah mendatangkan beberapa nama baru. Dan Joao Pedro diyakini bisa menjadi puzzle penting di lini serang Chelsea musim depan. Respon fans pun cukup positif. Banyak yang percaya Joao Pedro bisa menjadi striker utama atau tandem ideal untuk pemain seperti Nkunku dan Cole Palmer di lini depan. Jika transfer ini sukses, Joao Pedro akan menjadi rekrutan penting bagi Chelsea dalam proyek jangka panjang mereka. Tapi tentu, semuanya bergantung pada hasil negosiasi dalam beberapa hari ke depan. Apakah Joao Pedro akan resmi berseragam biru musim depan? Kita tunggu saja kelanjutannya. Yang jelas, Chelsea sedang serius menggarap kesepakatan ini. Belum puas, Chelsea kini resmi mendatangkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa, yaitu Jamie Bynoe-Gittens. Setelah proses negosiasi yang cukup cepat, Chelsea akhirnya mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk transfer Jamie Gittens. Pemain sayap asal Inggris ini resmi bergabung ke Stamford Bridge dengan kontrak jangka panjang. Di usia 20 tahun, Gittens sudah mencatatkan pengalaman bermain di Bundesliga dan Liga Champions. Gaya mainnya mirip dengan Jadon Sancho yang cepat, teknikal, dan sangat berani dalam duel 1 lawan 1. Musim lalu, Gittens tampil dalam 28 pertandingan bersama Dortmund, mencetak 5 gol dan memberikan 7 assist. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan kualitas besar dalam menciptakan peluang dan mengacak-acak pertahanan lawan. Transfer ini jelas menunjukkan arah proyek Chelsea untuk membangun tim muda penuh potensi. Jamie Gittens akan bergabung dengan barisan winger muda seperti Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, dan tentunya Cole Palmer. Kompetisi di posisi sayap akan semakin ketat dan itu kabar baik untuk performa tim. Enzo Maresca disebut sangat menyukai profil Gittens. Ia melihatnya sebagai pemain yang bisa tumbuh besar di bawah arahannya, seperti yang ia lakukan dengan banyak pemain muda di masa lalu. Fans Chelsea pun menyambut positif kedatangan Gittens. Banyak yang menilai ini adalah langkah cerdas klub mendatangkan pemain muda berkualitas tinggi dengan pengalaman Eropa dan tentunya berpaspor Inggris. Jamie Gittens resmi menjadi bagian dari proyek masa depan Chelsea. Apakah ia akan langsung jadi starter? Atau justru berkembang pelan-pelan jadi bintang baru Stamford Bridge? Biarkan waktu yang akan menjawabnya. Bayern Munchen telah menyetujui kontrak lisan dengan Woltemade untuk kontrak 5 tahun hingga 2030 dengan gaji tetap sekitar 7,5 juta euro per tahun atau bisa meningkat hingga 10 juta euro dengan bonus. Namun, negosiasi antar klub belum dimulai secara resmi karena Stuttgart memasang banderol sangat tinggi, yaitu mulai dari 60 juta euro hingga 100 juta euro. Munchen hanya bersedia mengalokasi sekitar 50 hingga 60 juta euro, sementara Stuttgart tetap kukuh pada angka 100 juta euro. Supervisory Board Bayern Munchen termasuk Uli Hoeneß telah mendukung rencana transfer ini dan Max Eberl sudah memberitahu Stuttgart mengenai minat mereka. Stuttgart merasa tidak nyaman karena mendengar kabar dari media bukan dari Bayern Munchen secara langsung. Lothar Matthaus mengkritik Hoeneß karena meremehkan nilai Woltemade yang menurutnya layak dihargai 80 hingga 100 juta euro saja. Woltemade sendiri dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Stuttgart dan memilih fokus pada kepindahan ke Bayern Munchen, bahkan menolak klub seperti Chelsea dan juga Napoli. Ia juga telah menyampaikan secara langsung ke Stuttgart bahwa dia hanya ingin ke Bayern Munchen untuk bermain di Liga Champions. Bayern Munchen tidak akan mengajukan tawaran resmi sampai turnamen U21 Euro tahun 2025 selesai. Setelah turnamen yang mana Jerman lolos ke final, negosiasi antar klub diperkirakan akan dipercepat. Kalau Bayern Munchen bisa menaikkan tawaran mendekati angka yang Stuttgart berikan, transfer ini kemungkinan bisa terwujud di musim panas ini. Namun, bila Bayern tetap bertahan di angka 50 hingga 60 juta euro saja, negosiasi bisa berlarut atau mungkin tidak akan disetujui oleh klub Stuttgart. Itulah rangkuman sepak bola terkini versi Top Klasmen.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan share video ini. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terupdate dari Top Classmen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten video berikutnya.